Oke, ini kita sudah pasang kamera di helm ya. Kita akan menuju ke Kota Padang dari Kabupaten Solo ini di daerah depan Masjid Babur Rahman di Kecamatan Gunung Talang ini ya. Kita selesai sholat asar ini sore hari, di sana udah mendung di kawasan Sitinjau. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan meninjau jalanan yang sedang macet parah, macet total, tidak bergerak sama sekali di daerah kawasan Sitinjau Lawi. Bahkan macetnya tadi hampir sampai di depan Masjid Babur Rahman ini ya, dekat SPBU di kawasan Batang Barus, Gunung Talang, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Nah ini alhamdulillah yang di sini sudah mulai jalan lancar. Nanti kita akan melihat sampai di mana ini padat merayap ya. Bisa dikatakan yang dari arah Kota Padang atau dari bawah tidak ada mobil, mungkin sedang ditutup, dan kita akan melihat ini karena terjadi longsor yang terjadi pada tanggal 12 Mei kemarin. Ini kita ambil video pada tanggal 13 Mei dan ini masih macet. Kita akan melihat seperti apa keadaan longsor yang ada di kawasan Sitinjau Lawi ini, yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Mei itu menelan korban jiwa ya. Dikabarkan ada 2 orang korban jiwa meninggal di peristiwa longsor Sitinjau Lawi, dan sekitar 8 orang itu ikut terbawa longsor ke dalam jurang. Jurangnya itu lumayan cukup dalam, sekitar 150 meter, dan ini kabarnya sedang ada proses evakuasi korban dan proses evakuasi mobil yang ada di dalam jurang tersebut. Makanya ini macet, benar-benar macet total. Ini kita akan menuju ke sana, kita menggunakan motor, karena kalau kita jalan menggunakan mobil bakalan tidak bisa lewat dan ya akan kering menunggu jalan. Ini entah kapan jalannya. Dan ini kita lihat ada satu mobil, mungkin sahabat Gumilang sudah tahu ya, mobil yang warna biru jurusan Padang Solo itu ada mobil apa saja. Ya seperti itulah mobilnya. Ini dia, ini poolnya sepertinya di sebelah kanan ini ya. Nah lanjut kita akan menuju ke arah Padang. Mudah-mudahan kemacetan ini segera terurai. Ini sangat panjang sekali macetnya, mulai dari SPBU tadi ya, bahkan sampai di daerah kawasan Simpang menuju ke Alahan Panjang atau ke daerah arah ke Sungai Panuh. Jadi ini jalan Sitinjau Lawi yang dari arah Solo, mungkin sahabat Gumilang ada yang belum paham. Ini dari arah Solo, dari arah Sijunjung, Sawah Lunto, menuju ke arah Padang. Jadi kita menuju ke arah Padang. Seperti inilah suasananya. Mungkin sahabat Gumilang ada yang sering lewat sini pasti hafal jalannya. Mungkin ada juga yang belum pernah lewat sini. Jalur Sitinjau itu seperti apa? Ikuti terus jalan-jalan kita sampai di akhir video ini. Nanti kita akan ketemu di lokasi evakuasi yang diadakan pada hari ini tanggal 13 Mei di hari Minggu tahun 2024. Kita minggir ke sini sebentar, ada mobil besar, kita sembunyi di balik mobil ini ya. Dan nampaknya dari arah sana juga sudah mulai dibuka. Nah ini mobil truk-truk besar, sedang banyak yang lewat di sini karena sekitar 12 jam kemarin itu ditutup karena terjadi longsor. Hampir 12 jam ditutup, ini mungkin sudah mulai kembali dibuka. Cuma ini yang dari arah Solo menuju ke Padang belum bergerak sama sekali. Nah ini kita sudah dekat Timbangan. Ini dia perjalanan kita menuju ke arah Padang dari Kabupaten Solo. Nah alhamdulillah di sini terlihat sedikit
lancar dan kosong. Ternyata di sini kosong, tidak ada mobil yang menumpuk seperti yang awal tadi. Nah, di sebelah kanan kita bisa melihat Masjid Alisma Alius yang bisa jadi tempat rest area dan istirahat sholat di sini, dekat dengan timbangan. Ya, ini di sini ada timbangan dan gedung timbangan di sini juga sudah dibangun yang baru, dulunya nggak seperti ini yang berwarna biru ini. Timbangan untuk truk-truk besar. Apakah gedung timbangan ini berfungsi atau tidak? Karena masih banyak sekali truk-truk bermuatan besar dan bermuatan tinggi itu melalui atau melewati jalur Sitinjau Lawi. Apakah itu tidak over kapasitas atau memang tidak dijaga atau memang ada pembiaran? Mudah-mudahan yang over kapasitas itu mulai dikurangi ya, karena jalur Sitinjau Lawi ini memang benar-benar rawan longsor jika beban-beban berat itu terus dilewatkan di sini, mobil-mobil yang beban-beban berat ini. Apalagi nanti kalau sudah flyover Sitinjau Lawi akan selesai dan akan dibangun, jika masih ada truk-truk yang bermuatan overload, over kapasitas, itu akan merusak dan memperpendek umur jembatan atau flyover nantinya ya. Wah, ini jalannya lumayan sempit. Saya tidak berani ngambil kanan karena ada mobil dari awal arah berlawanan itu sangat kencang, karena yang di sebelah kanan kosong sekali. Nanti kita akan pindah ke sebelah kanan lagi karena jalur di sebelah kiri lumayan sempit ya. Kita cari celah dulu. Oh, di sini kita bisa masuk. Tengok kanan kiri, jom masuk. Nah, alhamdulillah ini kosong, benar-benar penuh. Ini mobil yang di arah dari Solok menuju ke Padang tidak bergerak sama sekali ya. Ini ada Jambi Transport, ada bus tadi. Mobil CPO dan batu bara begitu banyak sekali di sini kelihatan ya. Truk-truk tangki CPO ini. Nah, sampai di sini masih macet, masih belum bergerak sama sekali. Nah, di sini kelihatan ada pergerakan sedikit. Nah, tampak di ujung sana adalah Kota Padang. Nah, kita kalau ngambil jalur yang kosong ini, wah, kencang sekali. Jadi mobil yang dari arah bawah itu sangat kencang ya, karena tidak ada hambatan, bebas hambatan. Jadi harus hati-hati, kita harus hati-hati karena kita melawan arus. Jalur yang kita ambil adalah jalur dari bawah. Nah, itu ada mobil lagi, kita balik lagi ke sebelah kiri, ngumpet di sini. Kita cari jalan di sebelah kiri lagi. Yang dari bawah sudah mulai jalan itu. Yang dari atas tidak bergerak sama sekali. Nah, jadi sahabat Gumilang yang ingin berpergian di tanggal 13, 14, mungkin di minggu-minggu ini, bulan Mei, di pertengahan bulan Mei, jika ada planning liburan, mungkin liburannya di rumah saja dulu, berkumpul dengan keluarga, karena di bulan Mei ini banyak terjadi bencana alam, longsor, banjir, dan hujan juga. Setiap sore itu terjadi hujan deras, makanya akan mengakibatkan longsor di kawasan Sitinjau Lawi ini, dan terjadi banjir lahar dingin di daerah Kabupaten Agam dan Lembah Anai. Itu sangat parah sekali. Sudah ada video saya sebelumnya, jika ingin mengecek itu silahkan tonton yang belum nonton. Dan saya himbau kepada sahabat Gumilang yang tidak terlalu penting, karena minggu depan itu ada libur panjang lagi, mungkin lebih baik untuk di rumah saja dulu, karena akhir-akhir ini banyak terjadi bencana, dan karena curah hujan cukup tinggi itu menimbulkan banyak
bencana di Sumatera Barat. Contohnya ada Galodo, itu karena air hujan dan mungkin dari atas Gunung Merapi tidak kuat menampung debit air ya. Jadi yang di Sitinjau ini longsor juga diakibatkan hujan terus-menerus dari pagi sampai sore, akhirnya malam longsor dan menimbulkan korban jiwa. Nah, kemacetan ini karena ada proses evakuasi yang ada di jurang sekitar 150 meter. Dan ini benar-benar tidak bergerak, kasihan ya. Yang di dalam mobil ini pasti sangat suntuk, sangat bercampur aduk. Mungkin ada yang tidak bawa makanan, bawa anak kecil. Karena pengalaman kita kalau macet seperti itu ya, di dalam mobil, di dalam kawasan hutan seperti ini tidak ada orang jualan. Jadi saya sarankan kalau berpergian, meskipun nanti kita pasti akan ketemu warung atau apa, lebih baik bawa bekal sebelum terjadi macet. Harus bawa minum ataupun roti, harus letak di dalam mobil ya. Karena jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini, kita bisa makan, bisa minum. Nah, alhamdulillah ini sudah mulai jalan lagi. Ini lumayan lancar, dari atas juga sudah mulai dibuka. Mungkin yang dari bawah gantian ditutup ya. Alhamdulillah ini sudah mulai lancar dan sampah kanan kiri kelihatan sahabat Gumilang. Wah, gimana alam tidak marah ya. Ini perbuatan-perbuatan kita manusia. Nah, saya pesankan buat sahabat Gumilang yang sedang nonton video ini, jika kita sedang makan atau dalam perjalanan, sampahnya kita masukin kantong, kita simpan dalam mobil dulu. Jika nanti sudah ada ketemu tong sampah, baru kita buang. Jangan buang di tepi-tepi jalan seperti ini, jadi kita melihatnya kurang enak. Dan ini salah satu juga menyebabkan terjadinya banjir. Nanti ini akan menyumbat selokan, dan sampah-sampah plastik ini puluhan tahun baru terurai. Bahkan ada sampah plastik yang tidak bisa terurai ya sahabat Gumilang. Nah, kita akan lanjut. Wah, ini dari belakang juga ada mobil, kita harus hati-hati karena dari belakang juga banyak mobil kencang-kencang ya. Di kanan kiri kita bisa melihat tenda-tenda, ini adalah tenda untuk jualan jagung bakar. Nah, di tengah hutan atau di tengah Sitinjau Lawu ini mungkin ada yang kelaparan, gak bawa bekal, boleh singgah untuk beli jagung bakar yang di tepi-tepi jalan ini. Wah, padat sekali, ini padat merayap. Lanjut lagi, truk-truk CPO, truk semen Padang, dan truk-truk batu bara mendominasi ya, truk-truk besar yang ada di Jalan Sitinjau Lawu ini. Nah, mungkin sahabat Gumilang ada yang lewat di sini tanggal 13 Mei, seperti apa kesan-kesannya, seperti apa rasanya macet total, lumpuh seperti ini. Kalau tidak berkepentingan, mending di rumah kita tidur dulu. Nanti kalau sudah suasana atau kondisi memungkinkan, tidak sedang hujan atau curah hujan tidak terlalu lebat, kita bolehlah untuk wisata. Nah, karena di bulan Mei ini di Sumatera Barat hujan juga lumayan masih cukup tinggi ya, curah hujan di bulan Mei ini. Kita lewat di bawah karena di sebelah kanan itu ada jalan mobil yang dari belakang kencang-kencang, karena jalur yang di bawah sudah ditutup, makanya orang semua turun. Yang di sebelah kanan kita nggak berani, kita menurut yang depan saja sini. Waduh, licin ya, lumayan licin ini. Nah, kita terhalang dengan abang ini ya. Kita belok ke kanan saja. Lihat kanan, wah ada mobil. Lihat kiri, lanjut. Sepertilah perjuangan masyarakat Kota Padang dan masyarakat Kota Solo, Kabupaten Solo, itu yang biasa kerja di Padang, rumahnya di Solo, biasanya berangkat pagi,
pulang malam. Dan yang dari Padang juga seperti itu, berangkat dari Padang pagi subuh, nanti pulang ke Padang lagi malam. Yang selalu melewati jalur Sitinjau Lawi ini benar-benar ekstrim, dan ya saya tidak bisa membayangkan ya jika kita harus bolak-balik Padang Solo, bolak-balik Solo Padang. Tapi ya gimana lagi, memang jalurnya seperti ini. Bahkan nanti pas pulang malam terjadi hujan deras, takut longsor. Nah, maka dari itu di kawasan Sitinjau Lawi ini akan dibangun flyover. Kabarnya mulai pembangunan, mulai peletakan batu pertama itu di tahun 2024 ini. Mudah-mudahan benar-benar terrealisasi ya, dan tidak mangkrak pembangunannya. Dan kita doakan mudah-mudahan jalan tol Padang Pekanbaru itu juga segera selesai. Dan kabarnya Padang Cicincin itu targetnya bulan Juli, akhirnya mundur September itu sudah selesai. Mudah-mudahan benar-benar selesai ya Padang Cicincin. Dan nanti akan lanjut seksi yang kedua dari Cicincin menuju ke Bukit Tinggi. Karena itu memang harus benar-benar dikebut pengerjaannya. Kita sudah melewati ini pabrik obat ya di sebelah kiri ini. Kalau malam hari lewat sini ngeri-ngeri sedap, sahabat Gemilang. Mungkin ada pengalaman yang unik atau yang menarik atau yang membuat bulu kuduk merinding di kawasan ini, karena ini terkenal ya seperti itulah. Karena di sini juga pernah diliput di rumah kosong tadi di sebelah kiri ada pabrik obat. Itu terkenal dengan angkernya ya katanya ya. Nah, ini di kawasan hutan, di tengah hutan. Nah, ini ada ayam ini. Dari mana ini ayam nih? Sepertinya dari Solo ya. Ini akan dibawa ke Padang. Nah, kalau sempat jalur Padang Solo ini ditutup atau macet atau longsor, dan jalur Padang Panjang menuju ke Padang daerah Lembah Anai yang sekarang ini juga sudah ditutup, tidak bisa dilewati, mungkin sekitar 5 bulan ke depan tidak bisa dilewati itu, maka akan terjadi kelangkaan bahan baku, bahan makanan yang ada di Kota Padang. Karena pemasok-pemasok ini juga berasal dari daerah Kabupaten Solo, Kota Solo. Itu sayur-sayuran dari sana semua, dari Alhan Panjang. Yang dari Padang Panjang juga tidak bisa masuk ke Padang karena jalur Lembah Anai itu putus. Mungkin ada jalur yang lewat Malala ya kalau dari Padang Panjang, tapi dikabarkan di tanggal 12 Mei itu di kawasan bukan Lembah Anai, di daerah kawasan Malala itu juga terjadi longsor. Nah, ini kita sudah hampir sampai di mana ini ya. Dan belum juga bergerak yang di sebelah kiri ini sahabat Gemilang. Mungkin ada mobilnya atau sahabat Gemilang yang terekam di sini, bantu komentar ya di dalam video ini. Wah, ini mungkin ada ribuan mobil ya yang kejebak macet padat merayap ini. Nah, sekarang lebih parah lagi, kanan kiri terisi. Dan nanti kalau ada mobil yang dari bawah itu dilewatkan di tengah sepertinya ya. Mior, wah ini bus Mior di sebelah kiri tadi yang sedang viral karena dia ada fasilitas yang mewah ya, sleeper bus. Di sana khusus bus untuk tidur, bisa untuk tidur ya, dari jurusan Padang menuju Jakarta. Mungkin kalau ada kesempatan kita juga pengen nyoba nanti ya. Nah, itu kabarnya tiketnya sekitar 700-an lah. Ya, kalau naik pesawat satu hari bisa sampai nggak satu hari ya, kalau naik pesawat paling 2 jam itu sudah sampai di Jakarta, Padang Jakarta. Harga tiketnya sekitar 1.300.000, kalau naik bus 700 sambil tidur dengan suasana yang berbeda ya. Kalau naik bus
Mior itu dari Padang sampai ke Jakarta mungkin 2 kali 24 jam ya sudah sampai di Jakarta. Mungkin nggak sampai 24 jam, 1 hari 1 malam tambah setengah hari lagi sudah sampai di Jakarta. Dan ini akhirnya terjadi seperti ini yang membuat jalanan semakin parah macetnya, yang tidak berjalan di jalurnya. Kita ngambil sebelah kiri dulu, karena di sebelah kanan juga padat dan benar-benar tidak bergerak. Yang dari bawah sudah mulai naik, nah kalau sudah begini akan jadi tambah macet ya. Semua ingin cepat, semua ingin masuk, dan semua ingin jalan. Jadi malah tidak bisa bergerak. Wah, ini kita tidak bisa, kita terhalang dengan mobil hitam ini. Tengok kanan, lanjut. Nah, ini kosong lagi, kita bisa ngambil. Kalau pakai motor boleh ya lewat kanan di sini, karena kita bisa, kalaupun ada mobil kita bisa minggir, tapi tetap harus hati-hati karena mobil dari bawah ini. Rumah makan Mintuo ya, kita sudah sampai di daerah rumah makan Mintuo. Di sini juga banyak yang parkir. Mungkin tidak sanggup, tidak bisa melanjutkan perjalanan dan istirahat dulu, karena kalau mobil kopling itu juga lumayan capek ya. Stop and go di kawasan Sitinjau Lawi, dan wah, ngeri sekali. Tidak bergerak sama sekali. Mungkin di bawah sedang ada proses evakuasi atau sedang ada apa ya, kita akan melihat nanti. Penuh sekali ini. Mobil dari kanan dan kiri akan menuju ke Kota Padang. Di sini juga ada petugas polisi yang sedang mengatur jalan. Nah, ini truk-truk besar, bus. Kita sudah sampai di Tugu Markisa dan Tugu Bingkuang. Ini adalah perbatasan Kabupaten Solok dengan Kota Padang, Sumatera Barat. Ini perbatasannya di Tugu Bingkuang. Ini chaos, benar-benar padat. Dari bawah tidak bergerak, dari atas juga tidak bergerak. Stuck di sini. Kita tidak bisa lewat. Di sini juga ada petugas polisi yang sedang mengatur kemacetan yang terjadi di sini. Kita ambil jalur kiri karena di jalur kanan tidak bisa bergerak. Dari atas jalan dan dari bawah juga jalan. Coba kita, tidak bisa dari sini. Kita ambil jalur kanan, tidak bisa juga, tidak bisa. Nah, ini dia. Ya, di sini ada petugas polisi yang sedang mengatur lalu lintas agar tidak saling mendahului dan tidak mengambil jalur kanan. Karena sewaktu-waktu dibuka, yang jalur dari bawah ini akan semakin macet jika ada mobil yang dari arah atas menuju ke bawah ini mengambil jalur lawan. Sahabat Gumilang bisa perhatikan betapa banyaknya truk-truk besar di sini, truk-truk CVO yang melewati jalur Sitinjau Lawi. Jalur yang benar-benar ekstrim, licin, rawan longsor, tikungan tajam, tanjakan tajam juga. Ini sudah mulai kelihatan tanah
jalannya berwarna coklat. Ini adalah air yang dari tebing turun ke bawah. Nah, di sini ternyata memang sedang ada proses evakuasi terjadinya longsor di tanggal 12 Mei kemarin. Ini kita ambil gambar di tanggal 13 Mei. Yuk kita akan turun melihat sebentar. Nah, ini sedang ada proses evakuasi di daerah kawasan longsor Sitinjau Lawi. Mudah-mudahan cuacanya cerah ya, karena ini sangat berbahaya. Bisa terjadi longsor susulan. Dan ini kerennya dibantu dengan mobil truk bermuatan berat supaya kerennya tidak kalah. Ini proses evakuasinya. Nah, ini sebentar lagi akan diangkat ke atas, akan coba kita melihat dari ujung di sini. Berbahaya ini, jalan licin, sangat licin sekali ini. Nah, ini nanti akan dinaikkan di sini kalau sudah terangkat ya. Nah, di bawah sini ada palang merah Indonesia juga. Mudah-mudahan bisa segera terangkat. Dan ini jurangnya sangat dalam ya, bukan cukup dalam lagi tapi sangat dalam jurangnya ke dalam sana. Nah, longsor ini juga menewaskan beberapa korban jiwa ya, yang terbawa longsor, mobilnya masuk ke dalam jurang. Ini adalah proses penarikan. Jadi longsor yang berada di Sitinjau Lawi pada tanggal 12 Mei 2024 ini mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan itu sekitar 8 orang masuk ke dalam jurang. 8 orang, 6 orang selamat dan yang 2 itu meninggal dunia, dan ini sedang proses evakuasi. Hari ini di tanggal 13 Mei 2024 juga masih ada korban jiwa yang di dalam yang berusaha juga dinaikkan, dan bersama mobil ini juga akan segera diangkat pada hari ini. Oke, terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kita di kawasan Sitinjau Lawi ini. Kita akan turun ke bawah sedikit lagi. Kita akan naikkan video drone-nya, melihat suasana atau kondisi longsor di Sitinjau Lawi ini pada bulan Mei di tahun 2024 seperti apa. Itu akan ada di video kelanjutannya. Jangan lupa tekan tombol like and subscribe-nya dulu, dan jangan lupa tekan tombol notifikasi agar sahabat Gumilang tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di next video.